Haleluya. Oleh, haleluya. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini, amin. Amin. Haleluya. Karena mempelai telah memiliki iman, telah memiliki kebajikan, pengetahuan akan firman Tuhan dan itulah sebabnya firman Tuhan berkata di Lukas 12, jangan takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya. Haleluya. Jadi kawanan dari sejak dulu, di zaman dulu sampai sekarang tidak pernah takut. Kenapa? Karena sudah memiliki batu utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adalah yang selalu menjaga umatnya, mempelainya siang dan malam. Haleluya. Dan selalu menjaga dari segala sesuatu yang berasal dari dunia. Berbagai macam hal yang berasal dari dunia ini. Perkataan-perkataan dari si jahat, di mana iblis telah memakai manusia untuk mengucapkan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi karena kita memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, sehingga kita boleh memisahkan itu dari jiwa dan hati dan pikiran kita, sehingga firman dan firman saja yang bertumbuh di dalam jiwa dan pikiran kita. Haleluya. Itulah sebabnya kita selalu memiliki kekuatan yang full. Kenapa? Karena Tuhan memberikan minyak Roh Kudus kepada kita, dan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya, dan tidak pernah meninggalkan mempelai wanitanya. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan buang semua yang ada di dalam hidupmu, yaitu ketika kamu memakai hal-hal yang datang dari dunia. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan oleh Yesus Kristus ke atas orang-orang percaya, sampai dia ke zaman ini, dia masuk ke dalam baitnya. Karena kita adalah baitnya Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Bukan bangunan yang dibuat oleh manusia, tetapi karena manusia ada di dalam bangunan tersebut untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan Roh Kudus turun untuk menyertai orang-orang percaya dan menuntun mereka kepada seluruh jalan kebenarannya. Itulah sebabnya kita akan percaya bahwa Roh Kudus pada waktu yang indah ini akan bersama-sama dengan kita, memimpin kita dan memberikan semangat selalu. Tidak memikirkan hal-hal yang sudah lampau, yang sudah berlalu. Bahkan satu menit pun kita tidak perlu ingat. Kalau ada masalah, ada penyakit dan sebagainya, sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan imanmu, aku akan menyembuhkan segala penyakitmu. Aku akan memberikan segala kekurangan yang engkau butuhkan. Haleluya. Sebelum kita meminta, Tuhan sudah menyediakan bagi orang percaya. Haleluya. Boleh sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, Engkau Tuhan memberkati kami pada waktu yang indah ini dan mengurapi kami Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan siang dan malam, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik, sebuah jalan yang sempurna Engkau tunjukkan bagi kami adalah jalan kebenaran. Itulah firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan itu kepada kami supaya kami mau berjalan di atasnya Tuhan, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan tidak pernah menoleh ke belakang Tuhan. Kami fokus memandang Engkau. Oh, kami tahu Tuhan, hanya di sana ada kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal, yang sudah Engkau miliki Tuhan sebelum dasar dunia ada. Sehingga Engkau Tuhan memberikan, mewariskan kepada kami. Itulah tujuan perjalanan kami Tuhan. Sekalipun ada persoalan mara bahaya Tuhan, penyakit dan lain sebagainya yang sedang kami alami Tuhan, kami tahu
bahwa semuanya itu akan berakhir. Dan Engkau akan memberikan hadiah kepada kami. Haleluya, yaitu Yerusalem. Yang untuk kami waris Tuhan selama-lamanya. Di sana kami akan bergembira dan bersuka cita. Dan bersama-sama dekat Tuhan. Haleluya. Itulah upah bagi orang-orang percaya. Yang setia, sejati. Yang bertahan sampai kesudahan. Sampai kau datang Tuhan kedua kalinya. Untuk menggenapkan Tuhan firman-Mu yang tertulis. Dan dunia ini Tuhan akan dibakar. Dan juga orang-orang yang taat kepada Engkau akan Engkau hukum Tuhan. Tetapi Bapa yang baik semuanya, sebelum Engkau melakukan itu, bahwa Engkau sudah menyediakan jalan, yaitu jalan keluar bagi setiap orang Tuhan, tanpa terkecuali. Siapa yang mau Tuhan lewat dari jalan tersebut. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kau bukan melalui aku. Itulah perkataan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkaulah jalan, Engkaulah pintu Tuhan. Haleluya. Dan di pintu tersebut Engkau memberikan pakaian yang indah. Supaya masuk kepada perjamuan kawin anak domba, pesta yang sempurna tersebut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami Tuhan dengan iman kami, Engkau akan memberikan kekuatan siang dan malam untuk memperjuangkan firman. Terima kasih Bapa. Berikan lagi, tambahkan kekuatan kepada kami untuk menentang hal-hal yang menajiskan, hal-hal keduniaan. Kami tidak akan mau Tuhan berpengaruh, karena kami tahu Tuhan bahwa Kau sudah memberikan kepada kami kekuatan untuk menentang semuanya itu. Haleluya. Sebagaimana Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, sebagaimana Daud Tuhan, sebagaimana Musa Tuhan melakukan semuanya itu, dan juga Rasul Paulus. Mereka teraniaya, mereka Tuhan diolok-olok, mereka ditindas dan lain sebagainya, tetapi mereka bertekun karena mereka tahu bahwa janji yang sempurna yang Kau janjikan bagi mereka akan Engkau genapi Tuhan. Haleluya. Glory, terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Yang Engkau Tuhan memberikan kepada kami sukacita surgawi untuk membacakan firman, yang adalah makanan rohani kami, makanan jiwa kami Tuhan. Haleluya. Keluarga-keluarga kami yang seiman dengan kami Tuhan, bila kami saling mendoakan dan saling mengasihi satu yang lain. Bila yang sakit, bila Tuhan menyembuhkan. Bila ada yang lemah, bila Tuhan menguatkan. Juga orang tua kami, adik kami, keluarga kami semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan membawa mereka daripada sesuatu yang tidak Engkau inginkan Tuhan, dan beranjak dan datang Tuhan kepada firman-Mu, dan mau mendengar, menerima, dan melakukan, supaya mereka Tuhan menyatu dengan Engkau. Biarlah kami satu di dalam tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita langsung saja pada firman Tuhan dari kembali kepada kitab Petrus 2 Petrus 1 ayat 1 14. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 8. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus,
hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ketekunan adalah kesabaran, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Haleluya. Glory. Kita tahu bahwa kita sudah memiliki iman. Itu adalah pondasi sesuai dengan pengajaran di minggu yang sudah lewat. Haleluya. Jadi iman adalah pondasi. Setelah iman akan ditambahkan kebajikan. Dan setelah ditambahkan kebajikan akan ditambahkan pengetahuan. Dan setelah pengetahuan penguasaan diri. Kita sudah membahas tentang iman, kebajikan, dan juga pengetahuan. Dan kita akan sampai kepada penguasaan diri. Haleluya. Kita sudah membahas tentang pengetahuan. Jadi kita akan membahas bagaimana tentang penguasaan diri dan juga kesabaran. Ketekunan adalah kesabaran. Orang yang tekun berarti memiliki kesabaran. Haleluya. Glory. Jadi ketekunan, ya, iman, kebajikan. Kita tahu bahwa iman adalah di zaman Efesus, kebajikan adalah di zaman Smyrna, pengetahuan adalah di zaman Pergamus, penguasaan diri itu berada di zaman Tiatira. Adalah zaman Tiatira. Mediator pada waktu itu adalah Kolumba di zaman itu. Haleluya. Dari tahun 606 sampai tahun 1520. Jadi sana mereka memiliki penguasaan diri. Itulah sebabnya di akhir zaman ini semuanya ini harus ditambahkan. Kalau sudah memiliki iman, yang satu ditambahkan, yang satu lagi ditambahkan, yang satu lagi ditambahkan, supaya Tuhan memateraikannya. Kalau belum memiliki pengetahuan, maka Tuhan tidak akan menambahkan penguasaan diri. Bagaimana mungkin Tuhan menambahkan penguasaan diri sementara belum memiliki pengetahuan? Haleluya. Jadi kita lihat apakah arti penguasaan diri ini. Bagaimana cara menghidupi penguasaan diri? Bagaimana untuk mempraktekkan penguasaan diri kepada orang-orang? Haleluya. Bukan karena berhenti dari minuman keras,
bukan berarti bisa menghentikan merokok, bukan berarti bisa menghentikan karena sering pergi ke pub, diskotik, bar. Itu bukan penguasaan diri. Haleluya. Tetapi apakah bisa itu bagian? Itu bisa disebut bagian dari penguasaan diri. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah penguasaan diri. Penguasaan diri yang sesungguhnya. Haleluya. Jadi penguasaan diri adalah yang sesungguhnya penguasaan diri Alkitab. Penguasaan diri Roh Kudus. Haleluya. Kenapa dikatakan penguasaan diri Alkitab? Kenapa dikatakan penguasaan diri Roh Kudus? Jika ditunjukkan satu ayat di dalam Alkitab kepada seseorang, apabila terjadi sharing, bila ada seseorang berkata, mungkin itu di zaman dulu. Mungkin tujuannya begini. Tujuannya bukan begitu. Karena firman Tuhan sudah menunjuk kepada dirinya bahwa dirinya jelas melanggar firman Tuhan tersebut. Sehingga dia mengatakan tujuannya bukan begitu. Lalu bagaimana seseorang yang sering dengan dia? Kalau begitu berarti kau antikris, engkau adalah setan. Masa kau nggak percaya kepada firman Tuhan? Padahal itu sudah tertulis. Udah pulang. Saya nggak senang melihat kau. Bila dia mengatakan seperti itu, berarti dia tidak memiliki penguasaan diri. Haleluya. Jadi bagaimana penguasaan diri? Kalau ada seseorang berkata, begini. Ya. Dan jawabnya harus, bagaimana? Kami berkata demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Roh Kuduslah yang menjawab Roh Kudus. Firmanlah yang menjawab firman. Haleluya. Jadi banyak orang yang mengatakan seperti baptisan, seperti mujizat, penyembuhan dan lain sebagainya. Itu sudah berlalu. Maka jawab orang percaya, orang yang sederhana yang sudah memiliki iman, pengetahuan, kebajikan, akan memberikan secara kasih. Haleluya. Sekalipun berbagai macam cara mereka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Maka orang yang sudah memiliki iman, kebajikan, pengetahuan, dia akan memberikan suara yang lembut. Haleluya. Memiliki kesabaran. Siapa tahu dia kembali lagi untuk bertanya, apakah pengertian firman Tuhan tersebut. Jadi kalau orang percaya tidak mau bersandar kepada pengertian diri sendiri, apakah ada jawabannya? Ada. Siapa yang menjawab? Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada siapa? Kepada utusan. Haleluya. Amos 3:7. Itulah sebabnya di zaman Laodikia ini diutus seorang nabi, William Branham, untuk melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, melakukan tanda-tanda heran, membangkitkan orang mati, dan mengetahui misteri yang dulu terselubung, yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Sehingga di akhir zaman, tahun 63, penyingkapan semuanya misteri, yaitu sangkakala, materai, ketujuh cawan, ketujuh zaman gereja. Haleluya. Sehingga yang tertulis dalam Alkitab, haleluya, semuanya sikapkan. Untuk supaya benar-benar firman Tuhan genap yang tertulis di 2 Petrus 1 ayat 1-8. Supaya anak-anaknya orang percaya memiliki benar
pengetahuan firman Tuhan. Memiliki iman, kebajikan, pengetahuan akan firman Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menuntut kepada orang percaya, kepada orang-orang? Masa kamu tidak tahu, tidak mengerti, tidak memiliki pengetahuan akan firman ini? Mungkin Tuhan mengatakan seperti itu, padahal Tuhan tidak mengutus seorang nabi. Tuhan harus terlebih dahulu mengutus seorang nabi, membuka jalan, memberikan alamat, tujuan, supaya benar-benar orang-orang percaya itu memiliki pengetahuan yang sempurna. Haleluya. Dan langkah yang pasti, Tuhan membuka jalan. Haleluya. Jadi tidak ada alasan kami tidak tahu. Engkau Tuhan tidak pernah memberitahu kepada kami bagaimana tentang pengetahuan akan firman. Haleluya. Jadi tidak boleh manusia untuk mendidik manusia dengan olahan pikirannya sendiri, melainkan Roh Kudus yang datang kepada seorang nabi untuk memiliki pengetahuan, karena seorang nabi adalah penyambung lidah Allah untuk memberitakan firman-Nya kepada semua umat manusia. Haleluya. Jadi bagaimana tentang penguasaan diri? Penguasaan diri adalah menahan emosi. Haleluya. Tidak terlanjur mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ada kesabaran di dalam dirinya. Haleluya. Jadi kita lihat bagaimana tentang penguasaan diri yang selalu ada tertulis dalam Alkitab sebagai contoh. Guru, baik nabi, rasul, dan juga Tuhan Yesus Kristus adalah juru satu-satunya. Sebagai contoh bagi semua umat manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Haleluya. Kita lihat bagaimana tentang perjalanan Yesus Kristus. Haleluya. Kita lihat bagaimana tentang perjalanannya. Dia adalah seorang guru. Haleluya. Dia adalah seorang guru. Jadi, apakah yang datang kepada seorang guru? Cobaan apa yang datang kepadanya? Suara apa yang datang kepadanya? Perbuatan apa yang datang kepadanya? Apa yang diperbuat kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita lihat peristiwa apa yang sedang berlangsung di padang gurun, yang tertulis di Markus 1, kalau nggak salah. Haleluya. Coba kita lihat di Matius 4, kalau nggak salah. Matius 4 ayat 1. Masa kalau nggak salah ayat 11. Matius 4 ayat 1. Pencobaan di padang gurun. Nah, ini adalah pencobaan di padang gurun. Siapa yang mencobai dia? Adalah iblis. Haleluya. Yesus Kristus adalah guru kita. Sebagai contoh bagi orang-orang percaya. Iblis sangat pintar. Dia tahu bahwa Yesus Kristus sedang puasa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Lalu ketika iblis datang, langsung mencobai. Bahwa iblis sudah tahu bahwa dia sedang lapar. Dia berkata, "Oh, kalau kau benar, anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Supaya engkau bisa makan. Supaya engkau makan." Karena iblis tahu bahwa dia sedang lapar. Haleluya.
supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan langsung dia mengatakan, oh berani kali kau mengatakan itu kepada aku iblis. Jangankan batu-batu ini saya buat roti, engkau sendiri pun bisa saya buat roti. Dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Dia mengatakan dengan kata-kata yang baik. Haleluya. Jadi tiga kali dia dicobai oleh iblis. Juga dia mengatakan yang baik. Haleluya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mana engkau? Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Sehingga Yesus pun berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Glory. Sampai 3 kali dia dicobai. Haleluya. Dia memiliki kesabaran. Haleluya. Kita lihat Markus 3:22. Bagaimana tentang pencobaan yang datang kepada dia, sehingga dia memiliki penguasaan diri. Kita lihat di Markus 3 ayat 22, kalau nggak salah. Haleluya. Apa yang dikatakan di sana? Kita lihat. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Haleluya. Kita lihat. Dia dikatakan Beelzebul. Kita bayangkan. Penghulu setan. Mereka tidak tahu bahwa apa yang diam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka tidak tahu siapakah dia. Apakah Yesus Kristus meloncat dan marah dan menggulung lengan tangannya, langsung mau memukul? Tidak. Dia selalu bersabar. Haleluya. Dia selalu bersabar. Haleluya. Kita lihat Markus 14 ayat 65. Ayat 65 kita lihat. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pegawai pun memukul dia. Kita lihat. Ketika mereka mengikat keningnya matanya, diikat dengan kain supaya tidak dilihat orang-orang tersebut. Lalu mereka berkata, coba terka, siapa yang memukul engkau? Tujuannya seperti itu. Kalau kau benar-benar nabi. Haleluya. Mereka meludahi dia dan menutup mukanya dan memukulnya sambil berkata, hai, cobalah terka. Coba terka. Siapa yang memukulmu? Siapa yang meludahimu? Siapa yang memukulmu? Kita lihat. Tetapi apakah dia langsung marah?
Berani kali kau mengatakan seperti itu. Bukan kamu tidak tahu bahwa aku adalah anak Allah. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan hukum Taurat. Masa kamu tidak mengenal siapa saya? Siapa aku? Padahal aku sudah melakukan mujizat. Menyembuhkan orang mati. Membagikan orang mati dan lain sebagainya. Masa engkau tidak percaya kepadaku? Malah engkau menyebut aku Beelzebul. Apa yang kau lakukan? Bukan berarti Yesus sibuk untuk mengambil kayu atau mengambil golok dan lain sebagainya untuk memukul mereka. Tidak. Mereka, Yesus Kristus memiliki kesabaran. Haleluya. Memiliki penguasaan diri. Haleluya. Haleluya. Kita lihat apa yang sedang terjadi di Markus 15 ayat 30. Apa yang dikatakan mereka? Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sampai menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Kita lihat. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Berbagai macam hal pencobaan datang kepada Kristus. Ejekan, pukulan, aniaya dan lain sebagainya. Tetapi betapa lembutnya dia bersuara. Haleluya. Apakah bisa seseorang meniru seperti Yesus? Itulah sebabnya dia mengajarkan ini. Supaya dimiliki semua orang yang percaya, yang sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Dan juga yang di Lukas 22 ayat 64. Mereka menutupi mukanya dan menggujang-gujnya. Coba tebak siapa yang melakukan itu? Dia juga tidak menjawab. Jawabannya hanya lemah lembut. Karena dia memiliki penguasaan diri. Tetapi dia tahu bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Haleluya. Yang dimaksudkan adalah saya sudah memiliki iman sampai kasihkan saudara-saudara sesuai dengan perkataanku. Bagaimana mungkin aku melanggar perkataanku? Itulah sebabnya firman-Ku tidak pernah berubah. Tetapi kalau langit dan bumi akan berlalu, firman-Ku tidak akan pernah berlalu. Yang dimaksudkan adalah firman-Nya akan kekal sampai selama-lamanya. Bila dia memiliki iman, bila dia memiliki kebajikan, haleluya, pengetahuan akan firman, dan firman-Nya tidak akan pernah berlalu, akan berdiam selalu di dalam diri orang percaya. Haleluya. Itulah penguasaan diri. Jadi sehingga dia pun disalibkan. Dia disalibkan. Dan semua orang dan ada orang yang menusuk, ada yang memberi juga yang asam, cuka asam dan empedu, karena dia sudah berkata, aku haus. Sehingga orang-orang memberikan asam cuka dan empedu. Haleluya. Selamatkanlah dirimu. Berbagai macam hal perkataan kepada dia. Tetapi apa yang terakhir dia katakan? Dan dia memohon, Bapa,
Ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa, haleluya. Dia memiliki kesabaran. Dia memiliki penguasaan diri, ya, penguasaan diri. Haleluya. Dia memiliki penguasaan diri. Haleluya. Itu adalah penguasaan diri. Jadi, apabila orang percaya menambahkan pengetahuan yang semacam itu akan memvulkanisasi dengan iman mereka. Memvulkanisasi dengan iman mereka. Haleluya. Jadi semuanya itu akan ditambahkan. Kalau belum memiliki pengetahuan, penguasaan diri tidak bisa ditambahkan. Maka bangunan akan runtuh. Tidak bisa berdiri. Bagaimana mungkin bangunan bisa setengah berdiri? Itu namanya tidak bangunan. Pertama dari pondasi, baru dipasanglah batu bata sebagai dindingnya. Dan besi dan lain sebagainya. Baru dibuatlah reng balok dan lain sebagainya. Lalu dibuatlah atapnya. Haleluya. Tanpa atap, bahwa manusia yang ada di dalam rumah tidak akan bisa tidur. Tidak akan bisa diam. Tidak akan bisa terlindung. Kenapa? Akan kena sinar, kena hujan, kena embun dan lain sebagainya. Itu namanya bukan rumah. Haleluya. Jadi setelah bangunan itu sempurna adanya, Tuhan telah memateraikan. Setelah dimateraikan, siap menantikan pengangkatan. Haleluya. Setelah semuanya ditambahkan. Haleluya. Jadi kita lihat kita lihat kembali bagaimana itulah tentang berbicara tentang kesabaran. Itulah tentang berbicara penguasaan diri. Haleluya. Bagaimana tentang kesabaran? Kita lihat tentang kesabaran. Haleluya. Kita lihat tentang kesabaran, bagaimana tentang sebagai contoh yang bisa sebagai contoh bagi kita. Bagaimana dengan Nuh ketika air bah datang? Kita lihat di Kejadian 7 ayat 1 sampai 24 peristiwa bagaimana tentang di zaman Nuh ketika air bah datang. Haleluya. Ini adalah berbicara juga tentang penguasaan diri dan juga kesabaran. Kita lihat bagaimana tentang perjalanan Nuh hidupnya. Ketika Allah melihat bahwa manusia sudah begitu buruk melakukan yang najis, dosa di muka bumi. Sehingga murka Allah
Sehingga Allah murka melihat keadaan manusia yang ada di muka bumi. Sehingga dia berkata kepada Nuh, aku akan mendatangkan air bah. Karena saya lihat manusia sudah melakukan kejahatan. Haleluya. Sehingga Allah pun menyuruh Nuh untuk berkhotbah. Berapa tahun? Berapa tahun Nuh berkhotbah? 120 tahun. 120 tahun. 120 tahun Nuh berkhotbah menyampaikan apa yang disampaikan, yang dipesankan oleh Allah kepada dia. Dia menyampaikan semuanya itu. Tidak ada tinggal sedikit pun yang tidak dia sampaikan kepada orang-orang. Kepada semua orang. Dia berkhotbah bahwa hujan akan turun. Air bah akan datang. Itulah sebabnya dia membangun Bahtera. Sesuai dengan programnya Tuhan. Haleluya. 120 tahun dia berkhotbah sambil membangun Bahtera. Untuk apa? Supaya manusia itu datang kepada Bahtera. Supaya manusia itu semua tidak mati. Tidak binasa. Haleluya. Karena Tuhan berkata, aku akan membinasakan manusia dari muka bumi. Haleluya. Apakah Nuh dia berkhotbah 120 tahun sambil bekerja, mati tulang terus? Haleluya. Tetapi malahan yang sebaliknya dikatakan kepada Nuh, mengatakan bahwa engkau adalah orang gila, orang yang sinting. Masa engkau membangun Bahtera di atas gunung? Kita lihat. Dan orang banyak telah melempari dia, mengejek dia. Nuh, mana yang kau janjikan, mana yang kau katakan? Kau katakan hujan akan datang. Sudah 120 tahun engkau berkoak-koak di atas itu, di atas gunung itu. Kau katakan hujan akan turun. Hujan gak pernah kami lihat. Dari mana asalnya itu? Dari mana datangnya itu? Haleluya. Sampai engkau sudah memiliki ubanan. Engkau terus siang malam berkhotbah. Tidak ada henti-hentinya untuk mengatakan demikian. Sampai sekarang gak ada. Orang gak peduli kepadamu. Tetapi apa sih yang berlangsung? Dia memiliki kesabaran. Dia memiliki penguasaan diri. Bukan berarti dia langsung mengambil golok atau kayu yang besar untuk memukul mereka, tidak. Atau berkata, kalian yang gila. Bukan aku yang gila, kau yang gila. Bukan begitu. Ayo Sem, Ham, Yafet, ambil golok biar kita matikan orang itu. Dia nggak mau mengatakan seperti itu. Pokoknya janji Tuhan akan tergenapi. Apa yang dikatakan Tuhanku, saya akan yakin dan percaya bahwa firman-Nya tidak akan pernah gagal, bahwa perkataannya tidak akan pernah gagal. Orang yang setia kepada perkataan Tuhan memiliki kesabaran, memiliki penguasaan diri. Haleluya. Bahkan anaknya pun sampai bertanya kepada dia. Menantunya pun bertanya kepada dia, kapan hujannya, Pak, turun? Nuh, masuklah ke dalam Bahtera. Suruh masuk semua segala yang berjenis binatang. Masuk ke dalam Bahtera. Hujan akan turun sebentar lagi. Nuh datang. Sampai dia tunggu. Hari ini, hari esok, dan hari esoknya tidak turun-turun hujan. Dia melihat dari jendela.
Oh, tidak ada yang kabut dan sedikit pun. Masa, aduh, berabu semua. Tidak ada yang tanda-tandanya hujan mau datang. Selalu dia memiliki kesabaran. Banyak pun serangan dari menantunya, dari anak-anaknya, dan lain sebagainya. Dia selalu berkata, nah, perkataan Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Haleluya. Pokoknya itu akan dikenapi oleh Tuhan. Sampai 5 hari, 6 hari juga tidak ada. Haleluya. Tetapi ketika 7 hari, hujan mulai menetes. Cuaca mulai mendung. Gelap adanya. Ketika hujan turun, mulai menetes, orang yang banyak yang tidak peduli kepada Nuh mulai tercengang-cengang. Haleluya. Dan terbukalah mata air dari berbagai tempat menjual-jual untuk supaya meliputi dunia. Haleluya. Jadi apa sih yang berlangsung pada waktu itu? Mereka sudah aman dalam batra. Apakah pernah selama 120 tahun perkataannya yang cemar, yang tidak senonoh, yang keluar daripada mulutnya kepada orang-orang? Tidak. Dia selalu berbuat baik. Seandainya pada waktu hari pertama mereka mau masuk, mereka akan dibiarkan masuk. Sekalipun mereka sudah mau dan melempari dan lain sebagainya. Dan mengatakan dia orang gila, dia akan membuka pintu. Silakan masuk. Berarti dia tidak akan ingat peristiwa apa yang sedang mereka perbuat kepada Nuh. Nuh tidak ingat itu. Haleluya. Glory. Seperti yang dikatakan Kristus, Juru Selamat kita, ampunilah dosa mereka. Kenapa? Karena sebelum dia mengucapkan kata-kata tersebut, itu sudah ada di dalam. Dia sudah tahu bahwa semuanya itu akan dituliskan di dalam Alkitab. Haleluya, glory. Jadi terlebih dahulu melakukan supaya dituliskan. Untuk supaya bisa diwarisi. Untuk supaya bisa dilakukan oleh orang yang percaya. Haleluya. Jadi kita sudah tahu bagaimana tentang peristiwa yang terjadi di zamannya Nuh. Ya. Haleluya. Kita lihat di Keluaran 4 ayat 3 bagaimana tentang juga Musa. Bagaimana dengan Musa? Ketika Allah melihat bahwa bangsanya sudah menjerit, Allah melihat bahwa bangsanya sudah menjerit di tanah Mesir. Haleluya. Dia mendengarkan jeritan bangsanya tersebut. Sehingga Allah mengutus seorang nabi, yaitu Musa, untuk mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir. Haleluya. Sehingga Allah pun melihat Musa. Oh, dia cocok saya utus ke sana. Haleluya. Karena saya tahu ya, saya sudah melihat bahwa dia sudah memiliki iman yang teguh. Saya tahu bahwa dia sudah memiliki penguasaan diri. Saya sudah tahu bahwa dia memiliki kebajikan. Haleluya. Sehingga Allah pun mengutus dia ke tanah Mesir. Sehingga Allah pun apa yang di tanganmu Musa? Ada sebuah tongkat. Lemparkan tongkatmu. Dan Musa pun melemparkan tongkatnya. Berubah menjadi ular. Oh, sehingga Musa pun, oh ya,
ada suatu mujizat. Berarti tujuan Allah ada untuk saya. Haleluya. Masukkan tanganmu ke kantong bajumu Musa. Sehingga dia memasukkan ke dalam bajunya ya, ke dalam bajunya. Berubah menjadi kena kusta. Haleluya, seperti salju kena kusta. Keluarkan tanganmu Musa. Dikeluarkan tangannya, berubah menjadi biasa. Tangannya sembuh. Jadi itu maksudnya, jangan takut. Tongkatmu menjadi ular. Penyakitmu bisa menjadi sembuh. Dan lain sebagainya. Jangan takut. Aku akan mengutus engkau. Mengeluarkan bangsaku tersebut. Sebab mereka sudah berbudak di Anyaya dan Budak lain sebagainya. Di tanah Mesir. Tanda-tanda diperbuat Tuhan kepada Musa. Haleluya. Setelah sampai di sana, apa yang sedang dialami? Dialami oleh Musa. Berbagai macam hal. Haleluya. Berbagai macam hal. Pencobaan datang kepada Musa. Dia melemparkan tongkatnya menjadi ular di depan Firaun. Sehingga Firaun pun memanggil yang sudah Yambres. Sini. Masa itu sihir murahan itu. Sini. Yambres. Kau kan bisa melakukan seperti yang mereka lakukan. Oh bisa. Itu kan sihir murahan itu. Tipuan itu. Coba lakukan. Mereka pun bisa melakukan tongkat menjadi ular. Haleluya. Bagaimana perasaan Musa? Padahal Allah tidak pernah berkata kepada Musa, Musa, kalau kau sudah melakukan nanti tongkatmu itu menjadi ular, mereka pun akan melakukan hal yang sama. Jangan marah ya, jangan marah. Miliki kesabaran, miliki penguasaan diri Musa. Oke? Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu kepada Musa. Haleluya. Tetapi apakah Musa lemah? Wah, aduh bagaimana ini Tuhan? Rupanya mereka bisa meniru, melakukan seperti yang aku lakukan, engkau suruhkan. Bagaimana ini Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Musa bisa dilakukan oleh mereka yang Yambres. Haleluya. Mau air menjadi darah? Hujan es dan lain sebagainya, mereka bisa melakukan. Sehingga berbagai macam hal diucapkan, dilakukan atau disebut kepada Musa. Tukang sihir murahan, peniru. Haleluya. Dan seolah-olah Musa tidak menghargai Firaun. Haleluya. Masa engkau melakukan seperti itu Musa di hadapanku? Masa engkau tidak menghargaiku? Bukankah engkau tidak tahu bahwa aku raja? Taatlah kepada perkataanku. Jangan lakukan itu. Apakah mau Musa mendengarkan perkataan seperti itu? Tidak. Apa yang diperintahkan oleh Allah itulah yang dilakukan oleh Musa. Karena Musa mengingat janjinya. Bukankah kamu tidak tahu bahwa aku menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Ya Tuhan. Percaya engkau kepadaku? Percaya Tuhan. Jangan takut. Sebab engkau sudah memiliki ini. Haleluya. Apakah Musa langsung, memangnya kalau kau mau bisa melakukan ular, tongkat menjadi ular, kenapa? Ayo, main salah satu. Aku kan sudah pernah dilatih 40 tahun di sini. Aku sudah menjadi militer yang sangat baik. Aku sudah dilatih main pedang dan lain sebagainya. Ayo, main.
Musa nggak pernah melakukan seperti itu. Tidak mau mengatakan seperti itu. Dia memiliki kesabaran. Sekalipun mereka bisa menjadikan tongkat menjadi ular, dia tidak keberatan. Dia tidak bertanya-tanya, oh kenapa kalian juga bisa melakukan itu ya? Apa rahasianya? Dia nggak bertanya kepada itu. Dia nggak pernah tercengang-cengang melihat mereka. Dia nggak pernah salut untuk melihat mereka. Haleluya. Dia hanya melihat, kalau boleh mereka melakukan itu ya silahkan. Tak apa-apa kok. Mereka pergi. Esok harinya dikembalikan, dibuat lagi seperti itu. Juga bisa dilakukan mereka. Mereka pergi dengan baik. Tidak marah. Tidak bertengkar. Sebab Musa sudah memiliki kesabaran dan juga penguasaan diri. Haleluya. Glory. Haleluya. Apalagi, bagaimana dengan orang Ibrani tersebut? Esak, Abednego, dan Mesak, Sadrak, dan Abednego. Haleluya. Apa yang dilakukan kerajaan Nebukadnezar kepada mereka? Karena mereka tidak mau sujud menyembah patung tersebut yang dibuat oleh Nebukadnezar untuk disembah oleh semua orang. Haleluya. Ketika mereka datang, oh sini. Aku sudah membuat patung dan semua orang akan mau menyembahnya dan sujud menyembahnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian harus sujud menyembah patung yang kubuat tersebut. Bukankah kalian tidak kenal siapa saya? Aku adalah seorang raja. Dan setiap orang yang patuh kepadaku. Jadi kalian pun harus patuh kepadaku. Silakan sujud untuk menyembahnya. Kalau tidak, saya akan membakar kalian habis-habisan. Apakah mereka takut? Apakah mereka gentar? Apakah mereka mau? Tidak. Haleluya. Tambahkan kepanasan api 7 kali lipat. Siapa tahu api tersebut tidak mampan kepada mereka. Tambahkan kepanasannya. Haleluya. Apakah mereka gemetar, takut? Tidak. Karena mereka sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan menghakimi orang yang berdosa. Haleluya. Dan memiliki orang yang percaya. Yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dia tahu, mereka tahu bahwa Tuhan akan sanggup menyelamatkan mereka. Dengan iman mereka. Haleluya. Mereka sudah memiliki pengetahuan akan firman. Mereka sudah mengetahui pengetahuan